to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Shalom saudara, selamat berjumpa kembali di hari yang baru yang Tuhan berikan begitu indah. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih hari demi hari terus Tuhan pimpin dengan baik. Kami serahkan ya Tuhan sepanjang hari ini di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Biarlah firman Tuhan saja yang menuntun, yang menolong kami, yang menguatkan kami hari ini. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita lanjutkan kembali sampai Yohanes 4 ayat 48 dan 49 yang kita angkat dengan satu tema, percaya karena melihat. Saudara, demikian firman Tuhan ya. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Percaya karena melihat. Saudara, pegawai istana itu tidak ada jalan lain selain datang kepada Tuhan Yesus untuk mengatasi bagaimana anaknya yang sakit, yang hampir mati itu. Oleh karena itu dia berupaya datang karena tidak ada lagi yang dapat menyembuhkan selain Tuhan Yesus. Dia mendengar, dia pergi, dia menemukan Tuhan Yesus dan sekarang dia meminta Tuhan Yesus untuk datang dan menyembuhkannya. Saudara, ketika pegawai istana itu datang kepada Tuhan Yesus, dia hanya berkata, Tuhan, datanglah ke rumahku. Tuhan, sembuhkanlah anakku karena anakku hampir mati. Saudara, dari permohonan itu, apa respon Tuhan Yesus? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada pegawai istana yang datang kepadanya itu? Saudara, Tuhan Yesus langsung mengatakan kepada pegawai istana itu, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat yang aku lakukan, kamu tidak percaya. Saudara, Tuhan Yesus persis sekali tahu iman dari pegawai istana itu. Dan ternyata saudara, orang yang beriman, orang yang percaya itu bisa bermacam-macam. Ada yang melalui melihat mujizat seperti pegawai istana ini. Karena dia melihat mujizat, karena dia melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia mendengar khotbah Tuhan Yesus yang luar biasa. Langsung ya, pegawai istana ini percaya kepada Tuhan Yesus. Ada orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui pengalaman-pengalaman pribadinya. Apapun yang terjadi dari pengalaman itu. Mungkin juga di dalam pekerjaan. Oh, pekerjaannya sudah mulai bangkrut. Atau pekerjaannya diberkati Tuhan luar biasa. Dia melihat siapa yang melakukan semuanya. Kalau bukan Tuhan, maka dia bisa menjadi orang percaya. Percaya juga bisa karena bencana alam, saudara. Dengan adanya bencana alam yang menakutkan itu, maka orang lari kepada siapa? Kepada Allah yang bagaimana, yang bisa menjamin hidupnya. Maka dia juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Oh saudara, ada juga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui sakit penyakit.
nggak sembuh-sembuh, atau bahkan seperti anak pegawai istana mau mati, baru di sana menemukan Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ada juga yang melalui peperangan yang sangat mengerikan, orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan orang yang mau mati di atas kayu salib di samping Tuhan Yesus, saudara, dia juga bisa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan sebagainya. Oh saudara, banyak, luar biasa. Pegawai istana yang dikatakan Tuhan Yesus, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat yang aku lakukan, kamu tidak percaya. Iman pegawai istana melalui melihat apa yang diajarkan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Tuhan Yesus, baru dia menjadi orang yang percaya. Saudara, tetapi apa yang terjadi? Walaupun iman pegawai istana itu dimulai hanya karena mendengar khotbah Tuhan Yesus, hanya karena melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, dia menjadi orang percaya. Tetap saja pegawai istana itu meminta pada Tuhan Yesus, datanglah ke rumahku karena anakku hampir mati. Saudara, apapun saudara boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang menyebabkan saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Bisa juga karena papa, mama saudara, mak engkong saudara, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Iman diajarkan terus menerus, disampaikan terus menerus, sampai engkau sendiri secara pribadi mengenal kepada Tuhan Yesus. Pegawai istana tetap meminta, Tuhan datanglah sebelum anakku itu mati. Percaya pada Tuhan Yesus yang memberikan pengharapan yang luar biasa sebelum anakku itu mati. Saudara, itulah yang dilakukan oleh pegawai istana itu. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana saudara bisa mengenal Tuhan Yesus? Bagaimana saudara bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Bagaimananya tidak jadi masalah. Yang penting, apakah sekarang engkau menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah engkau sungguh-sungguh sekarang menjadi orang yang terus datang mencari Tuhan Yesus dan meminta Tuhan Yesus untuk menyelamatkannya? Saudara, kita masuk dalam satu perenungan dan saat teduh sekarang ini. Ada satu pujian dari Herlin yang mengantar kepada kita untuk masuk di dalam saat teduh ini. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Satu permohonan seperti pegawai istana ini yang datang kepada Tuhan Yesus, yang meminta Tuhan Yesus untuk datang dan menyembuhkan anak itu. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Ya Tuhan, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Berilah pertolongan-Mu dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan. Engkau Yesus Tuhan. Aku percaya. Dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu.
Itulah permohonan dari pegawai istana yang datang pada Tuhan Yesus. Jangan lalui, mampirlah ya Tuhan, dengar doaku. Datanglah pada Tuhan Yesus, percayalah kepada Tuhan Yesus, Dia akan menyelamatkan engkau, Dia akan menolong engkau. Tuhan, terima kasih. Ajar kami seperti pegawai istana itu Tuhan. Apapun dia boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia punya kekuatan iman yang percaya luar biasa. Dia mau datang. Dia mau mencari Tuhan Yesus. Dia mau menemukan. Dia mau minta Tuhan datanglah. Tuhan, biarlah hari ini kami mencari Engkau, menemukan Engkau, dan berseru kepadamu, datanglah kepadaku. Datanglah ya Tuhan dalam hidupku, dalam hatiku. Pimpin aku, sertai aku sepanjang hari ini. Aku akan bekerja, aku akan sekolah, aku akan kuliah. Aku akan menghadapi berbagai tantangan. Aku akan menyelesaikan segala masalah kesulitan. Aku akan mengangkat bebanku ya Tuhan, yang aku tidak kuat. Oleh karena itu aku meminta kepadamu ya Tuhan, angkatlah bebanku hari ini Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh menang di dalam Tuhan. Karena kami merasakan Engkau Allah kami yang Immanuel. Tuhan, mampirlah kepadaku. Datanglah kepadaku di tengah-tengah sakitku ini. Entah aku opnam ataupun di rumah, mampirlah Tuhan. Bila anugerah tangan Tuhan Yesus saja yang memulihkannya. Oh Tuhan, datanglah kepadaku, mampirlah kepadaku di tengah-tengah dukaku, di tengah-tengah rasa sedihku yang masih belum hilang saat ini. Oh Tuhan, Engkaulah yang jadi kekuatan dan harapanku di tengah-tengah duka cita ini. Karena kami percaya Engkau menuntun menopang aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai jumpa di dalam renungan RHS yang akan datang. Faith at Home. Biarlah iman itu bertumbuh melalui kehidupan rumah tangga kita. Tuhan Yesus berkati. Let it be a sweet